Apa alasan mahasiswa S1 harus menulis skripsi ya? Tetapi ada hal yang menurut saya sangat penting di balik sekedar menggugurkan kewajiban agar bisa lulus. Simak terus sampai akhir. Halo, selamat datang. Saya Tirta Mursyitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di pendidikan tinggi, baik yang baru masuk, ya, mulai kuliah, atau yang sudah mau mengerjakan skripsi seperti kalian semua, atau bahkan yang sedang berpikir bahwa apa sih kuliah itu? Ya, silahkan. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Atau Anda mau melihat video ini sampai akhir, bagus nggak sih gitu ya? Kalau bagus, saya subscribe deh. Oke, boleh aja. Baik, saya akan langsung membahas tentang 5 hal kenapa skripsi itu penting banget gitu untuk kalian yang mau lulus. Tentu syarat lulus ya, skripsi itu merupakan salah satu bagian akhir dari proses pembelajaran seorang mahasiswa ya, dari kuliah, ngambil mata kuliah, mengikuti perkuliahan juga, ada tugas-tugas, tugas mandiri, ada ujian-ujian, baik midterm test maupun final test, dan juga ada penugasan yang lain ya, mungkin ada magang dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melihat ada 5 faktor. Yang pertama adalah skripsi itu melatih kepekaan sosial Anda, kepekaan kalian terhadap situasi yang terjadi di masyarakat, situasi apapun, sesuai dengan bidang kajian Anda apapun. Anda di bidang engineering misalnya, Anda melihat apa sih teknologi sekarang yang sedang berkembang, ada masalah apa sih yang bisa menggunakan teknologi sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Nah, buat Anda yang di computer science misalnya, kayaknya ini sekarang era industri 4.0, kayaknya banyak yang suka main game nih ya, atau menggunakan aplikasi untuk memudahkan kerja, lebih produktif. Nah, itu adalah salah satu cara bahwa kepekaan kita diasah untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Apalagi kalau teman-teman ya yang kuliah di sosial ya, sudah pasti laboratoriumnya ini dunia. Apa yang terjadi di masyarakat, ya, kenapa perilakunya seperti itu, atau kenapa terjadi hal seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggugah kita ya, kepekaan kita. Tidak hanya kepekaan yang sifatnya intelektual ya, atau mengasah otak, tapi juga mengasah hati nurani gitu ya. Seringkali yang mungkin yang mengkaji sosiologi, antropologi, melihat pergeseran nilai dalam masyarakat, atau bagaimana peran nilai-nilai yang tumbuh berkembang budaya misalnya dengan kemajuan teknologi. Banyak sekali. Jadi itu poin pertamanya. Dengan membuat skripsi, kamu dituntut ya, dilatih sebenarnya untuk bisa melihat sekitarnya. Apa sih yang terjadi? Nah, di situ kamu melakukan refleksi yang kemudian kamu pikir-pikir, kamu renung-renungkan, kamu diskusikan dengan dosen pembimbing. Wah, ini kayaknya cocok diangkat jadi topik skripsi. Nah, yang kedua adalah tentu analytical thinking ya, dan juga critical thinking. Setelah ketemu problem kan nantinya harus dianalisis gitu ya. Bagaimana meletakkan problem-problem itu. Mungkin nanti dengan kacamata apa, teori apa, metodologi apa, seperti apa yang kamu buat. Nah, analisisnya apa gitu. Nah, menjelaskan ya, memaparkan, mendeskripsikan sebelum kemudian menganalisis hal-hal yang terjadi, mungkin nanti sebabnya, dampaknya, ya, kemudian saya sering mengatakan juga mungkin motifnya ya. Nah, ini semua untuk menjelaskan problem yang terjadi. Masalahnya apa sih? Dijabarkan, dipaparkan, dianalisis, dan ujungnya yang ketiga adalah kemampuan problem solving. Nah, setelah ada masalah, kalian juga dituntut, dilatih ya tepatnya ya, untuk mencari solusi gitu. Apa nih kira-kira solusi dari permasalahan yang muncul di dalam masyarakat atau masalah yang muncul dalam penelitian saya ini di bidang kajian apapun. Nah, namanya juga latihan menulis ilmiah. Makanya juga
problem solvingnya terbatas kepada pokok permasalahan yang Anda teliti gitu. Tetapi ya, itu poin pentingnya Anda latihan. Berlatih untuk ini kira-kira keputusannya, ini kira-kira solusinya ya. Tentu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah dilalui semua dalam penulisan skripsi itu. Perkara nanti dipakai atau enggak, itu bagus atau enggak, bermanfaat atau enggak, itu nanti masih urusan berikutnya. Ya, namanya latihan. Dan juga ini ingat, masih di strata 1. Nggak perlu Anda berkecil hati lalu dibandingkan dengan yang S2 atau yang S3 gitu, atau bahkan yang ada di pengambil kebijakan. Mungkin jauh berbeda. Tapi saya yakin teman-teman di S1 ini pemikirannya banyak yang brilian. Pemikirannya banyak yang out of the box. Pemikirannya banyak yang genuine gitu ya. Yang original, kadang-kadang nggak kepikiran oleh yang udah S2, bahkan S3, atau bahkan mengambil kebijakan. Ini idenya. Itu. Nah, kemudian yang ke berapa tadi? 4 ya. Yang keempat adalah reading and writing skills. Nah, sebuah karya ilmiah itu bisa bagus kalau Anda juga banyak baca. Bukan banyak baca, banyak lupa ya. Tapi bagaimana Anda membaca literatur-literatur juga. Apa sih yang sudah dibuat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini kan menjadi penting buat Anda. Kemampuan membaca cepat misalnya. Kemampuan juga untuk membuat ringkasan. Memilih bacaan yang pas. Mensintesakan gitu ya. Kemudian menuliskan. Setelah dianalisis itu kan tidak didiamkan ya. Bukan dalam hal kemampuan verbal seperti saya sampaikan ini, tapi dituliskan. Karena skripsi adalah bentuk karya ilmiah yang tertulis. Nah, kemampuan menulis itu juga tidak mudah, tapi tidak menyulitkan yang luar biasa asalkan mau berlatih. Ya, tentu ya, draft demi draft demi draft demi draft. Nah, itu akan menjadi satu karya akhir skripsi yang sukses. Jangan berpretensi draft pertama langsung sempurna, langsung bagus. Nggak kayak gitu ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah lebih kepada soft skills juga, yaitu interpersonal communication atau interpersonal communication skill lah ya. Keterampilan bagaimana Anda berhubungan secara personal dengan orang-orang yang terlibat dalam skripsi Anda. Tentu sudah pasti yang pertama ada dosen pembimbing Anda. Bagaimana hubungan baik dengan mereka, dengan beliau-beliau itu. Sehingga kamu diberikan guide, diberikan arahan. Ya, berkomunikasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Itu perlu cara yang nggak sederhana juga ya. Nah, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Atau juga saya sudah membahas di beberapa video yang lain. Silahkan juga nanti dicek ya di channel saya. Nah, kemudian selain dengan pembimbing, kepada siapa lagi? Narasumber. Narasumbernya banyak. Kalau Anda harus mewawancara orang, ketika Anda harus mencari data, baik datanya bentuk kuantitatif kah, kualitatif kah, Anda harus ketemu orang kan, harus ngobrol. Minimum, kalau Anda menggunakan telepon, angkat telepon bicara, atau berkomunikasi menggunakan media sosial, gitu ya, apakah WhatsApp, ataukah kemudian Instagram misalnya, email sekalipun, Anda harus latihan gitu. Nah, itu 5 hal yang bisa Anda ambil. Ya, Anda nanti bisa menggunakan sebagai bekal setelah lulus S1 untuk bisa beraktivitas yang lainnya. Saya nggak selalu bilang bekerja ya, karena Anda ada yang suka bekerja untuk orang lain, ada yang suka bekerja untuk dirinya sendiri sebagai entrepreneur atau self-employed. Karena begitu banyak jenis profesi sekarang yang muncul ke depan. Nah, bagaimana menurut Anda? Kalau oke, tadi yang belum subscribe silahkan ya subscribe sekarang. Dan kalau Anda suka video ini, like dan juga sebarkan kepada teman-teman Anda yang mungkin butuh. Wah, ini kayaknya video ini keren ya. Question of the day ya. Bagi Anda, manfaat apa yang paling penting dari 5 hal yang saya sampaikan tadi? Dan alasannya apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Baik, sukses buat kalian semua pejuang skripsi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.